Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Herlambang dengan NIM 122801171. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan ada Aldi, ada Neda, dan ada Nabila. Kami di sini akan menjelaskan video tentang pengorganisasian. Oke, yang pertama yaitu definisi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aldi Bagja Pratama. Ini James D. tahun 1884 sampai 1957 mengatakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Menurut Bernard Chester L. tahun 1886 sampai 1961 memberi pengertian organisasi sebagai suatu sistem dari aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Menurut Davis Ralph Carrier tahun 1894 sampai 1962 mengatakan bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Oh, udah Dik? Udah? Oh ya. Ya, itu adalah penjelasan atau definisi tentang pengorganisasian yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aldi Bagja Pratama. Jadi di sini saya akan menyimpulkan bahwa organisasi itu adalah sebuah wadah atau sekelompok orang yang memiliki tugas tertentu demi tercapainya tujuan bersama. Oke, selanjutnya yaitu adalah materi tentang pentingnya perorganisasian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, lihat aja videonya. Oke, simak baik-baik. Arti penting perorganisasian. Perorganisasian memiliki arti penting bagi organisasi karena perorganisasian memiliki banyak manfaat bagi organisasi dan jika dilakukan secara optimal. Yang pertama ada manfaat sterilisasi pekerjaan, yang kedua ada kejelasan peran, yang ketiga ada kejelasan hubungan kerja, yang keempat ada optimalisasi penggunaan sumber daya, yang kelima ada adaptif terhadap perubahan, yang keenam ada koordinasi dan efektivitas, yang ketujuh ada pengembangan pegawai, yang kedelapan ada perluasan dan pertimbangan organisasi. Yang pertama yaitu manfaat spesialisasi pekerjaan, yaitu dengan perorganisasian seluruh kegiatan organisasi dibagi-bagi dalam berbagai tugas pekerjaan. Yang kedua yaitu kejelasan peran. Dalam perorganisasian setiap pekerja ditegaskan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbeda dan pimpinan secara jelas menentukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah kejelasan hubungan kerja. Perorganisasian akan memperjelas hubungan kerja antar pegawai. Yang keempat ada optimalisasi penggunaan sumber daya. Dengan proses perorganisasian seluruh pekerjaan dibagi ke dalam berbagai kegiatan yang lebih kecil. Yang kelima, adaptif terhadap perubahan. Proses perorganisasian membuat organisasi mampu untuk beradaptasi terhadap setiap perubahan, yang mana hal ini juga berkaitan dengan pengisian jabatan yang ditinggalkan pegawai sebelumnya. Yang keenam, koordinasi dan efektivitas. Pada umumnya ditemukan bahwa selalu ada kondisi yang membuat gamang tentang kewenangan di antara pimpinan dan organisasi. Yang ketujuh, pengembangan pegawai. Dengan proses perorganisasian, pelimpahan wewenang dilakukan. Hal ini bukan hanya karena keterbatasan kapasitas perorangan. Yang terakhir yaitu
Perluasan dan pertumbuhan organisasi, proses perorganisasian mendorong kebebasan para pekerja untuk mengambil keputusan yang akan membantunya untuk tumbuh. Udah siap? Udah. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang arti penting perorganisasian. Jadi kenapa disebutnya arti penting perorganisasian? Karena memiliki banyak manfaat bagi organisasi jika diterapkan secara optimal. Ya, apa saja sih manfaatnya? Ya, tadi itu yang sudah dijelaskan oleh saya, dan 8 itu tadi. Oke, selanjutnya adalah materi tentang tipe dan bentuk yang dijelaskan oleh Neda. Oke, silahkan disimak videonya. Tipe dan bentuk-bentuk organisasi. Tipe yang pertama yaitu tipe piramida mendatar. Pada tipe ini jumlah satuan organisasi tidak banyak sehingga tingkat-tingkat hierarki kewenangan sedikit. Jumlah pekerja bawahan yang harus dikendalikan cukup banyak. Format jabatan untuk tingkat pemimpinan sedikit karena jumlah pimpinan relatif kecil di negara kita. Bisa kita lihat misalnya organisasi kemiliteran. Tipe yang kedua yaitu tipe piramida terbalik. Salah satu unit dari tipe piramida terbalik ialah jumlah jabatan pimpinan lebih besar daripada jumlah pekerja. Organisasi ini hanya cocok untuk organisasi-organisasi yang pengangkatan pegawainya berdasarkan atas jabatan fungsional seperti organisasi atau lembaga penelitian, lembaga pendidikan. Tipe yang ketiga yaitu tipe kerucut. Pada tipe kerucut ini, jumlah satuan organisasi banyak sehingga tingkat-tingkat hierarki atau kewenangan banyak. Rentang kendali sempit, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dapat dilakukan sampai kepada pejabat atau pimpinan yang bawah. Kemudian jarak antara pimpinan tingkat atas dengan pimpinan tingkat bawah terlalu jauh. Bentuk organisasi yang pertama yaitu bentuk organisasi garis. Bentuk organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Bentuk lini ini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. Dan digunakan secara luas pada masa perkembangan industri pertama. Organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol. Bentuk organisasi yang kedua yaitu bentuk organisasi fungsional. Bentuk organisasi fungsional ini dibuat oleh F. W. Taylor, di mana segelintir pemimpin tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan. Bentuk organisasi garis dan staf. Bentuk ini dibuat oleh Harrington Emerson, pada umumnya dipakai oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas, dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam dan rumit dengan jumlah pekerja yang banyak. Bentuk organisasi staf dan fungsional. Organisasi ini merupakan campuran dari bentuk organisasi fungsional, garis, dan staf. Maaf. Jadi itu adalah sebuah penjelasan tipe dan bentuk. Sebenarnya tipe dan bentuk itu ya hampir-hampir sama. Cuman yang bedanya adalah jika tipe itu seperti desain sebuah struktur organisasi mau seperti apa. Contohnya seperti tadi ada piramida mendatar atau piramida terbalik dan lain sebagainya. Dan jika bentuk adalah proses hubungan kerja antara satu sama lain. Contohnya seperti tadi ada organisasi garis, organisasi fungsional,
dan staf atau dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada penjelasan tentang prinsip pengorganisasian yang dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aldi. Silahkan menikmatinya. Jangan lupa disimak ya. Prinsip-prinsip organisasi adalah pedoman bagi pendelegasian otoritas. Tanpa penguasaan yang cermat dalam praktik, maka pendelegasian dapat menjadi tidak efektif. Organisasi bisa gagal atau proses manajemen dapat terganggu. Prinsip-prinsip organisasi bertujuan agar suatu organisasi berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik atau menyusun suatu organisasi yang perlu diperhatikan sebagai pedoman sebagai berikut. Spesifikasi kegiatan yaitu berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi atau pembagian kerja dan penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan kerja atau departementalisasi. Standarisasi kegiatan yaitu merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. Koordinasi kegiatan yaitu suatu gambaran yang menunjukkan prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan kerja dalam organisasi. Sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan yang menunjukkan posisi atau letak otoritas. Oke, jadi itu adalah penjelasan tentang prinsip perorganisasian. Jadi di dalam perorganisasian itu pasti ada prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan. Karena jika diterapkan, maka pengorganisasian akan berjalan secara efektif dan efisien. Dan pemimpin juga dapat memutuskan secara mudah. Oke. Dan selanjutnya adalah proses pengorganisasian yang dijelaskan oleh Nada, dan ini adalah videonya. Proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian dilakukan dalam beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu pembagian kerja, langkah yang kedua departementasi, langkah yang ketiga keterkaitan antar departemen, langkah yang keempat penugasan, dan langkah yang kelima menetapkan struktur hierarki. Langkah yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan proses pertama dari pengorganisasian. Di dalamnya adalah identifikasi dan pemecahan pekerjaan yang mana dalam penyusunannya harus didasarkan atau dikaitkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah yang kedua, departementasi. Setelah identifikasi jenis-jenis pekerjaan selesai, maka selanjutnya adalah pengelompokan pekerjaan yang sejenis yang dikelompokkan secara logis. Langkah yang ketiga, keterkaitan antar departemen. Ketika proses departementasi lengkap, maka keterkaitan antar departemen harus dibuat, sehingga seluruh departemen bekerja dengan terkoordinasi. Langkah yang keempat, penugasan. Saat proses departementasi selesai, maka dilanjutkan dengan pemberian tugas yang berisikan kewenangan dan tanggung jawab para pekerja atas dasar kemampuan yang mereka miliki untuk bekerja. Langkah yang terakhir yaitu menetapkan struktur hierarki. Setiap pekerja harus mengetahui dengan jelas dari mana mendapat perintah dan kepada siapa harus bertanggung jawab. Pak, ya itu adalah penjelasan dari Nada yaitu tentang proses perorganisasian. Jadi sebelum melaksanakan perorganisasian ada dulu ya proses-proses yang harus dilaksanakan agar terciptanya pengorganisasian yang lancar. Ada 5 tahap tadi tentang proses perorganisasian. Oke, selanjutnya yaitu
tentang struktur pengorganisasian yang akan dijelaskan oleh Nabila. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal mengelola organisasi. Beberapa faktor utama yang harus diperhatikan dalam menentukan perencanaan struktur organisasi sebagai berikut. 1. Strategi organisasi. 2. Teknologi. 3. Orang yang terlibat dalam organisasi. 4. Ukuran organisasi. Secara garis besar, ada 2 macam struktur organisasi, yaitu struktur mekanik dan struktur organik. 1. Struktur mekanik. Struktur ini dicirikan dengan pengambilan keputusannya terpusat, para bawahan pelaksanaan diawasi secara ketat dan informasi umumnya mengalir secara satu arah vertikal ke bawah, terurai secara jelas. Struktur organik berkebalikan dengan struktur mekanik, maka desain struktur organik tidak tertulis secara lengkap dan detail dalam petunjuk kerja. Oleh karena itu, tingkah laku disesuaikan dengan keadaan, situasi, dan kondisi yang dihadapi. Hal ini disesuaikan dengan istilah organik itu sendiri. Macam-macam struktur organisasi. 1. Struktur fungsional. Pemilihan struktur fungsional ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap orang akan menjadi ahli dan spesialis di bidangnya, karena tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keahlian dan secara terus-menerus bergelut dan belajar di bidangnya. Divisi struktur organisasi, apapun bentuk pilihan yang ditetapkan, pada dasarnya adalah upaya pimpinan dan atau pemilik membagi dan memecah pekerjaan agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Struktur matrik. Struktur matrik pada umumnya digunakan pada organisasi yang menggunakan information and technology communication dan diterapkan pada organisasi dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, khususnya tenaga ahli. 4. Struktur campuran. Struktur ini digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dialami pada struktur fungsional, divisi maupun pada struktur matriks. Ya, itu adalah penjelasan tentang struktur organisasi. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari organisasi. Contohnya seperti ada di lembaga-lembaga masyarakat, dan ada lagi seperti Karang Taruna, remaja masjid, dan lain sebagainya. Jika dalam fungsional, yaitu ada organisasi perusahaan, ada lagi yaitu perwakilan pemerintahan, rumah sakit, organisasi-organisasi olahraga, dan lain sebagainya. Dan saya juga akan menyimpulkan dari keseluruhan, yaitu jadi pengorganisasian itu memiliki arti penting bagi organisasi. Kenapa? Karena jika pengorganisasian itu dilaksanakan secara baik dan benar, diterapkan secara efisien, maka organisasi itu akan berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.